Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas P02 yang beranggotakan Tania Manda Safitri, Dwi Palupina Vitasari, Rida Maulina Widianti, dan Muhammad Anwar Nazir. Di sini kami akan membahas mengenai 9 tahapan strategi pemasaran pariwisata. Pulau Saseel merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di Kepulauan Madura. Pulau Saseel merupakan bagian dari Desa Saseel, tepatnya di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pulau Saseel memiliki keindahan alam berupa pantai pasir putih, Fringing Reef, dan keindahan bawah laut yang cukup indah dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Perencanaan pemasaran destinasi wisata Pulau Saseel, Kepulauan Kayan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Madura, dengan menggunakan teknik strategi pemasaran, yaitu 9 tahapan pemasaran meliputi 1. Identifikasi produk, 2. Rumuskan USPS, 3. Tetapkan target pasar, yang keempat, rumuskan positioning. Yang kelima, bangun identitas atau branding. Yang keenam, bangun produk. Yang ketujuh, tetapkan harga. Yang kedelapan, bangun saluran pemasaran. Yang kesembilan, lakukan komunikasi pemasaran atau promosi. Tahap yang pertama adalah identifikasi produk, yang mana apa yang bisa dilihat di Pulau Saseel itu atau something to see di Pulau Saseel yaitu Pantai Bajo. Pantai Bajo ini merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Saseel. Keindahan alam lainnya adalah pemandangan bawah laut berupa terumbu karang yang indah dengan kondisi yang masih bagus. Yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan atau something to do. Kepulauan Kangean terutama Pulau Saseel ini menyimpan banyak area untuk menyelam atau dive spot yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata penyelaman. Beberapa peneliti yang sering berkunjung ke pulau tersebut yaitu para divers yang sudah melakukan diving. Namun, di Pulau Saseel ini sendiri keberadaan dive center atau sentra selam masih belum ada sehingga wisatawan yang ingin menyelam harus membawa peralatan selam mereka sendiri. Yang ketiga adalah apa yang bisa dibeli atau something to buy, yaitu souvenir dari cangkang kerang dan juga makanan khas berupa dayah kulamer. Pemberdayaan di bidang ekonomi kreatif melalui program kerja KSSE atau Kampestan Social Scientific Expedition oleh Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Brawijaya. Ini memiliki 2 program yaitu pelatihan siswa sekolah dasar dalam keterampilan pembuatan kerajinan tangan figura dari limbah cangkang kerang dan juga pengemasan makanan khas Pulau Saseel yang berupa dayah kulamer. Dayah kulamer ini merupakan ikan yang sudah dikeringkan dan juga disobek atau dipotong kecil-kecil dan dimasak bumbu merah yang pedas. Untuk daya tarik tambahannya sendiri itu ada atraksi yang meliputi alam, budaya, dan juga buatan. Di beberapa bagian Pulau Saseel itu ditumbuhi oleh beragam spesies mangrove. Hutan mangrove di Pulau Saseel ini diduga juga merupakan salah satu atau satu-satunya hutan mangrove terluas di Jawa yang masih relatif utuh dan terjaga. Kemudian di hari libur hari Raya Idul Fitri, biasanya pantai ini sangat ramai dan padat wisatawan karena berbagai kegiatan seperti lomba serta hiburan yang diselenggarakan oleh pemuda-pemudi setempat untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri sehingga menambah daya tarik wisatawan. Kemudian ada juga kesenian khas penduduk Kepulauan Kangean yaitu ludruk, gendang dumik atau gendang kecil, dan pacuan kuda atau yang biasa dikenal dengan nama kamrat. Selain itu di Pulau Saseel sendiri budidaya bahari yang layak dikembangkan adalah budidaya rumput laut. Selain itu di Pulau Saseel ini terdapat bentuk rumah masyarakat
seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang mana tidak semua daerah itu memiliki budaya tempat tinggal yang seperti itu, sehingga akan menambah daya tarik wisatawan bahkan di luar pulau tersebut. Daya tarik tambahan lainnya adalah aksesibilitas. Dari sisi infrastruktur, jalan menuju pulau tersebut itu sudah terbuat dari paving dan juga beton. Dan jika ingin menuju Pulau Saseil, bisa melalui dua akses. Yang pertama itu perjalanan dapat melalui rute Madura atau Pelabuhan Kalianget Sumenep, atau Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Pulau Kangean atau Pelabuhan Batu Buluk. Kemudian selanjutnya ke Pulau Sapeken. Nah, masa pelayaran kapal reguler pada jalur ini kurang lebih 8-12 jam. Sebagai alternatif, biasanya penumpang itu dapat menaiki kapal cepat atau ekspres bahari dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Batu Buluk di Pulau Kangean dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Kemudian menggunakan angkutan darat yang mengambil waktu perjalanan kurang lebih 2 jam melalui Arjasa untuk sampai ke ujung timur yaitu Pelabuhan Kayuwaru, kemudian menggunakan perahu angkutan menyusuri Pulau Paliat sampai ke Pulau Sapeken dengan waktu pelayaran kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, dari Pulau Sapeken, itu penumpang dapat menggunakan jasa perahu angkutan masyarakat setempat yang menyebutnya itu biasanya dengan istilah taksian atau tambangan menuju pulau-pulau yang dituju dengan lama kurang lebih itu 1 jam untuk ke Pulau Saseil. Lalu ada akses dari kota Banyuwangi yang membutuhkan waktu 10 jam untuk menyeberang langsung ke Pulau Sapeken tanpa transit. Daya tarik tambahan yang lainnya adalah amenitas, yang mana listrik di Pulau Saseil ini berupa PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel dan masih memanfaatkan generator listrik bahkan bahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi hunian, tempat ibadah, sekolah, dan juga fasilitas umum desa. Untuk air yang digunakan itu berasal dari air sumur. Di Pulau Saseil ini juga belum memiliki penginapan untuk wisatawan. Untuk itu, biasanya para wisatawan bisa menyewa penginapan di Kepulauan Kangean yang terletak di pusat kota Arjasa, tepatnya di ibu kota Kangean. Namun apabila ingin memilih beragam pilihan penginapan seperti hotel, itu wisatawan dapat menginap di Sumenep. Sumenep itu sudah ada banyak hotel, guest house, atau homestay yang cukup memadai untuk bermalam. Tahapan yang kedua adalah rumuskan USPS atau Unique Selling Proposition. Jadi, yang menarik dari Pulau Saseil ini adalah Pantai Bajo yang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Saseil memiliki daya tarik atau keunikan berupa pantai berpasir putih yang landai dengan pemandangan bawah laut yang menawan. Perairan laut di Pulau Saseil itu ditumbuhi karang yang berbentuk fringing reef atau terumbu karang tepi. Pulau ini juga memiliki rataan terumbu karang yang cukup luas mengelilingi pulau-pulau. Tahapan yang ketiga adalah menetapkan target pasar. Segmentasi yang dipilih untuk wisata bahari ini adalah pelanggan individu atau touris dan juga talent. Yang kedua ada pelanggan bisnis yang meliputi investor, trader, organizer, dan juga developer. Kemudian untuk targetingnya sendiri itu secara demografis yaitu laki-laki atau perempuan mulai umur 18 sampai di bawah 55 tahun. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kurun waktu 5 tahun terakhir yang datang ke Indonesia itu sekitar 86% adalah kelompok umur tersebut. Dan targeting yang kedua secara psikografis itu kelompok umur yang punya hobi diving, surfing, dan juga snorkeling. Meskipun dari sisi jumlah wisatawan yang punya hobi diving, surfing, dan juga snorkeling ini tidak sebesar wisatawan umum, namun sangat potensial untuk dijadikan target pasar karena terkait dengan tingkat sosial ekonominya. Untuk targeting yang ketiga itu secara geografis,
yaitu wisatawan Nusantara maupun mancanegara dengan target wisatawan yang memiliki hobi traveling dan juga eksplor tempat wisata yang terpencil dan menantang saja untuk dikunjungi. Nah, untuk strategi pemasaran yang keempat adalah rumuskan positioning. Pulau SACL memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, salah satunya adalah Pantai Bajo. Pulau SACL memiliki rataan terumbu karang yang cukup luas mengelilingi pulau, sehingga dapat dikatakan bahwa Pantai Bajo merupakan pantai dengan fring reef dan keindahan bawah laut terindah dan masih sangat alami di Pulau Madura. Dari segi masyarakat, penduduk di pulau ini tergolong sangat unik karena menggunakan bahasa Sulawesi, karena pada sejarahnya yang menemukan pulau ini adalah orang Sulawesi. Beberapa kegiatan menumbuhkan sadar wisata pada masyarakat setempat meliputi kegiatan bersih pantai, pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik, melakukan pengemasan makanan khas, pelatihan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang, sedangkan di bidang penelitian berfokus pada eksplorasi masyarakat dan perikanan pulau kecil. Kemudian untuk strategi pemasaran yang kelima adalah bangun identitas atau branding. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengusung branding Explore SACL yang dipresentasikan dengan logogram berupa coral reef dengan varian warna yang cukup banyak, di mana warna-warni ini menggambarkan bahwa kekayaan alam yang ada di Pulau SACL ini cukup beragam dan tentunya dapat dinikmati oleh banyak pengunjung nantinya. Tidak lupa untuk mendaftarkan logo tersebut secara legal agar dapat diakui sebagai kepemilikan Pulau SACL, agar tidak ditiru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan branding ini diharapkan mampu memenuhi beberapa kriteria seperti memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, dan protectability. Strategi yang keenam yaitu membangun produk. Untuk menjadikan Pulau SACL sebagai produk pariwisata, perlu dilakukan pembangunan terlebih dahulu seperti membangun produk wisata, membangun kerjasama, membangun transportasi, kemudian membangun sarana, serta membangun paket wisata atau membuat paket wisata. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu membangun produk wisata, di mana produk wisata ini dapat dibangun dengan membangun dive spot dan tempat penyewaan peralatan diving atau snorkeling. Karena pemandangan bawah laut yang ada di Pulau SACL sangat indah sehingga dapat digunakan untuk kegiatan diving dan snorkeling. Maka perlu penyediaan dive spot atau spot-spot yang cocok dan tepat untuk digunakan diving atau snorkeling. Serta tidak lupa juga membangun tempat penyewaan peralatan diving atau snorkeling. Kemudian, membangun kafetaria. Saat matahari terbenam, keindahan sunset di Pantai Bajo sangat memanjakan mata pengunjung. Hal ini dapat kita manfaatkan dengan membangun kafetaria di sekitar Pantai Bajo, supaya pengunjung dapat menikmati sunset sembari ditemani dengan dessert atau makanan dan minuman lainnya. Kemudian pembangunan tempat penginapan. Karena target pasar dari tempat wisata Pulau SACL ini tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara, maka pembangunan penginapan diperlukan. Penginapan sendiri dapat berupa villa atau sejenisnya dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di Pulau SACL supaya pengunjung dapat menginap dengan nyaman. Kemudian, agar pemanfaatan hasil tangkapan lebih maksimal, perlu dibangun pasar rakyat di Pulau SACL supaya hasil tangkapan tersebut dapat dijual atau dijadikan olahan oleh masyarakat sekitar. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar Pulau SACL untuk menentukan produk-produk olahan apa saja yang nantinya dapat diolah dan dapat dijual. Kemudian pembangunan yang lainnya yang perlu dilakukan yaitu membangun toilet yang lebih terawat dan menambah lampu penerangan. Untuk pembangunan yang kedua yaitu membangun kerjasama. Kerjasama untuk membangun, memelihara, dan mempersiapkan destinasi dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dan stakeholder. Stakeholder yang dapat diajak untuk bekerja sama yaitu pemerintah atau lembaga daerah, investor, aktivis, atau influencer. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mempersiapkan destinasi yang akan dibuka untuk pengunjung dan juga untuk meningkatkan pelayanan nantinya. Kemudian membangun transportasi. Transportasi utama yang digunakan untuk menuju ke Pulau SACL yaitu menggunakan kapal, supaya menghemat waktu tempuh.
untuk sampai ke Pulau Saseel, maka perlu disediakan sarana transportasi yang memadai, seperti kapal bahari yang cepat. Kemudian untuk wisatawan yang ingin membawa kendaraan yang ditumpangi ke Pulau Saseel, maka perlu disediakan kapal yang dapat mengangkut kendaraan seperti motor atau mobil. Selain itu, supaya wisatawan dapat menikmati dan mengelilingi Pulau Saseel, dapat disediakan fasilitas penyewaan sepeda. Kemudian untuk sarana, yaitu membangun sarana. Sarana yang dapat dibangun di Pulau Saseel yaitu tempat parkir atau lokasi parkir khusus untuk pengunjung. Kemudian membangun jalan setapak yang dapat digunakan pengunjung nantinya dari tempat parkir menuju ke lokasi tempat wisata Pulau Saseel. Selain itu juga dapat digunakan untuk wisatawan mempermudah perjalanan wisatawan ke villa yang akan tersedia atau tempat wisata Pulau Saseel lainnya. Jalan setapak tersebut dapat digunakan sebagai jalur bersepeda yang dapat dilalui wisatawan atau warga setempat. Kemudian membangun paket wisata. Paket wisata yang dibangun yaitu dapat berupa paket menginap dan paket diving atau snorkeling, di mana paket menginap nantinya wisatawan dapat menginap di villa yang telah disediakan. Paket yang disediakan dapat berupa paket biasa atau paket ekonomi, kemudian paket honeymoon, dan paket eksklusif. Kemudian untuk paket diving atau snorkeling dapat digunakan untuk paket 1 orang hingga 4 orang. Selanjutnya yaitu strategi ketujuh, yaitu menetapkan harga. Menetapkan harga yang ada di Pulau Saseel, yang pertama yaitu biaya parkir di Pulau Saseel. Untuk jenis motor, dengan harga 5.000, kemudian untuk jenis mobil dengan harga 10.000. Untuk tiket masuk, pada saat weekday, untuk dewasa dengan harga 15.000, kemudian untuk anak-anak dengan harga 10.000. Kemudian untuk weekend atau akhir pekan, untuk dewasa dengan harga 20.000 dan untuk anak-anak dengan harga 15.000. Kemudian harga penyewaan sepeda untuk weekday atau hari biasa dengan harga 10.000 per orang dan untuk weekend atau akhir pekan dengan harga 12.000 per orang. Lalu harga penyewaan alat selam dapat dilihat di tabel berikut yang terdapat item apa saja yang dapat disewa, kemudian harga sewanya per hari. Kemudian untuk paket menginap di villa, untuk jenis paketnya dibagi menjadi 3, yaitu paket ekonomi, paket honeymoon, dan paket eksklusif. Untuk paket ekonomi, harganya dengan harga 3 juta per hari, kemudian untuk paket honeymoon dengan harga 4 juta per hari, dan paket eksklusif dengan harga 5 juta per hari. Lalu, untuk paket diving, terdapat 4 paket, yaitu paket 1 orang dengan harga 1.250.000, kemudian untuk paket 2 orang dengan harga 2.500.000 per hari, kemudian untuk paket 3 orang dengan harga 3.250.000 per hari, kemudian untuk paket 4 orang dengan harga 4 juta per harinya. Lalu untuk paket snorkeling, nama paketnya sama dengan paket diving, yang membedakan hanya harga. Kemudian untuk paket 1 orang dengan harga yang ditetapkan yaitu 450.000 per hari, kemudian untuk paket 2 orang dengan harga 870.000 per hari, lalu untuk paket 3 orang dengan harga 1.100.000 per hari, kemudian untuk paket 4 orang dengan harga 1.500.000 per hari. Nah, untuk selanjutnya, saluran pemasaran. Untuk membangun saluran pemasaran, pemerintah Kabupaten Sumeneb melibatkan investor yang berpengalaman dan juga didukung oleh jaringan biro perjalanan wisata yang ada di Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Di samping itu, bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti Bali, Banyuwangi, dan Situbondo. Dinas Pariwisata Sumeneb akan melakukan survei investigasi desain atau SID dengan tujuan untuk pemetaan sarana dan prasarana dan mencari sesuatu yang perlu ditonjolkan ataupun diciptakan untuk menarik wisatawan. Yang selanjutnya yaitu lakukan promosi. Promosi potensi Kepulauan Sepakjen telah dilakukan oleh Bupati Sumeneb seperti melalui seminar baik yang diadakan di Kabupaten Sumeneb maupun di luar Kabupaten Sumeneb, mengikuti Majapahit Fair di Surabaya dan kegiatan wisata Nusantara di Jakarta.
Promosi yang dilakukan memang belum maksimal sehingga Pemkab Sumeneb perlu memanfaatkan media promosi lain seperti media televisi, radio, iklan di koran, atau mengajak biro perjalanan untuk mengunjungi objek-objek wisata tersebut sehingga menjadi objek wisata bahari Kepulauan Sepeken dalam paket wisata yang mereka buat. Selain itu, untuk lebih memperkenalkan wisata yang ada, perlu dibuat event tahunan seperti mengadakan lomba selancar dan diving. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya.